Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perawatan sistem kelistrikan ya, khususnya pada mobil pada video kali ini. Nah, adapun bagian-bagian pada sistem kelistrikan mobil itu yang pertama ada sistem supply, yang kedua sistem pengaman, yang ketiga pengkabelan, yang keempat sistem penerangan, yang kelima sistem starter, dan yang keenam sistem pengisian, yang tujuh sistem pengapian. Nah, ini kalau dilihat sama ya, bagiannya itu sama seperti motor. Namun pada mobil ini masih ada tambahan yang nomor 8 itu sistem pendingin. Dan yang ke-9 sistem audio. Mungkin hanya dua ini perbedaan dari sistem mobil dan motor. Kalau sistem kelistrikan mobil itu lebih banyak ya daripada sistem kelistrikan pada motor. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama sistem supply. Nah, sistem supply mobil dan motor itu sama, yaitu baterai. Namun kapasitas dari mobil itu lebih besar daripada motor. Adapun fungsi dari baterai itu yang pertama untuk menyuplai arus, yang kedua untuk menyimpan energi listrik, yang ketiga itu untuk stabilisator tegangan atau penyetabil tegangan seperti itu ya. Nah, untuk perawatan dari baterai ini, jika terjadi pengapuran pada ini terminal plus dan minusnya ini maksudnya, itu perlu dibersihkan supaya arus yang masuk atau keluar tidak terhambat oleh kotoran itu tadi. Jadi kita harus sering mengecek bagian terminal dari baterai itu. Atau kalian juga bisa melihat video-video sebelumnya perawatan untuk baterai yang sudah saya jelaskan di sepeda motor. Itu kurang lebih sama. Yang membedakan hanya ukuran baterainya itu saja ya. Seperti itu. Selanjutnya ada sistem pengaman. Nah, sistem pengaman itu pada mobil ataupun motor itu sama. Dan di sini yang saya bahas hanya satu, yaitu fuse. Nah, untuk fuse ini sendiri itu memiliki beberapa tipe. Yang pertama itu ada sikring pisau up atau yang sering kita sebut blade tipe. Yang ini ya. Atau tipe tabung seperti ini. Atau cartridge tipe kontak seperti ini. Dan ada yang link atau kabel. Nah, yang ini fuse link ini tipe kabel. Jadi untuk fuse itu memiliki kurang lebih 4 ini ya. Kalau ada yang kurang silahkan komen, nanti akan saya jelaskan dan saya cari referensinya lagi. Nah, untuk fuse ini sendiri itu memiliki fungsi yang pertama membatasi jumlah arus listrik yang mengalir di dalam mobil. Maksudnya rangkaian listriknya itu ya, itu dari sistem pengisian, dari sistem penerangan. Nah, seperti itu maksudnya. Yang kedua sebagai pengaman komponen. Nah, jadi apabila ada konsleting, yang terbakar pertama itu adalah fuse-nya, bukan komponennya. Itu tadi fungsi dari fuse. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada pengkabelan. Nah, pengkabelan atau yang sering kita sebut dengan wiring itu adalah untuk menyalurkan atau menyambungkan dari arus yang tadi baterai itu ke komponen-komponen. Pada bagian pengkabelan itu perlu dicek adanya kontinuitas masih tersambung atau tidak. Nah, itu caranya menggunakan AVO kita arahkan ke ohmmeter.
tuh, atau kita bisa menggunakan bus kayak itu ya. Biasanya ada kabel yang putus. Nah, kalau kita menggunakan bus itu berarti dia tidak berbunyi tit kayak gitu ya. Atau kita menggunakan ohmmeter berarti jarumnya itu tidak bergerak sama sekali. Nah, dari putusnya atau tidak ada kontinuitas itu dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama itu bisa dari kelebihan arus atau faktor eksternal lainnya seperti terkelupas, terendam air, atau bisa digigit tikus. Nah, hal tersebut bisa menimbulkan konsleting dan kelistrikan menjadi masalah. Nah, untuk wiring ini sendiri itu memiliki fungsi mengalirkan arus dari baterai ke seluruh elektrikal pada kendaraan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada sistem penerangan atau lighting ya. Nah, seperti ini. Ini saya gambarkan pada stand ya. Nah, untuk sistem penerangan atau lighting itu memiliki fungsi sebagai penerangan saat kondisi minim cahaya. Maksudnya minim cahaya ya pada malam hari seperti itu ya. Atau berkendara di bawah terowongan kayak gitu juga bisa. Yang kedua, lampu tanda belok. Kalau motor itu dibagi-bagi ya. Nah, kalau di mobil itu dijadikan satu seperti itu. Di sini lampu tanda belok itu diikutkan di lighting. Yang ketiga itu ada lampu tanda berhenti atau stop lamp gitu ya. Dan yang keempat ada lampu mundur. Kalau di sepeda motor itu tidak ada lampu mundur. Kalau di mobil itu ada. Selanjutnya sistem starter. Nah, sistem starter ini sendiri itu memiliki fungsi untuk memutar flywheel atau roda gila pada saat pertama mesin mau dinyalakan ya, seperti itu. Nah, setelah mesin itu sudah menyala, maka pinionnya akan bergerak mundur atau melepaskan yang gerigi yang menyangkut di flywheel atau roda gila itu. Nah, untuk sistem penerangan tadi dan sistem starter ini nanti akan dibahas lebih rinci. Nah, di sini saya hanya menunjukkan awalan apa saja sih nanti yang akan kita pelajari di materi tahun ini. Oke, selanjutnya ada sistem pengisian. Kalau di sepeda motor pengisiannya menggunakan magnet atau dijadikan satu ya di blok sebelah kiri. Nah, kalau di mobil itu yang ini dia dibuat sistem terpisah seperti ini karena mobil itu sistem pengisiannya maksudnya itu harus lebih besar ya, soalnya komponennya itu banyak daripada sepeda motor. Nah, untuk sistem pengisian ini sendiri itu memiliki fungsi sebagai pengisian atau charging baterai ketika mesin hidup. Jadi kalau mesinnya tidak menyala berarti dia tidak melakukan proses pengisian, begitu ya. Jadi dia hanya bekerja ketika mesin berjalan pengisiannya ini. Nah, yang kedua untuk mensuplai kebutuhan listrik ketika hidup meliputi kebutuhan lampu, aksesoris dan lain-lain. Jadi sistem pengisian ini selain mengisi ke baterai, dia juga menyuplai atau membantu kerja dari baterai itu untuk menyuplai ini yang disebutkan di sini tadi ya. Meliputi lampu dan aksesoris lainnya. Seperti itu.
Selanjutnya ada sistem pengapian. Nah, kalau di sistem pengapian sepeda motor itu hanya ada satu busi ya. Kebanyakan sepeda motor memiliki satu busi. Tapi kalau di mobil itu memiliki ada yang 4 busi, ada yang 3 busi, ya seperti itu. Nah, untuk penyalaannya ini sendiri itu nanti mengikuti firing order ini ya. Ini ada tulisan 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya busi 1 yang membersihkan api, karena pistonnya itu kalau mobil ada 4 ya, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 6, ada yang 8 kayak gitu. Nah, untuk sistem pengapian ini nanti akan saya bikinkan video lebih terperinci lagi ya, untuk untuk mobil maksudnya itu. Nah, dari fungsi dari pengapian ini sendiri itu menyediakan percikan bunga api bertegangan tinggi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara sesuai firing order. Nah, firing order yang saya maksudkan yang tadi itu. Oke, kita lanjut. Sistem pendingin. Nah, ini yang dimaksud sistem pendingin itu adalah AC itu ya. Bukan radiator. Kalau radiator itu sistem pendingin untuk silinder piston itu ya maksudnya. Nah, kalau yang di mobil itu sebenarnya itu juga ada, nanti ada pembahasannya. Nah, untuk yang materi kali ini itu sistem pendingin untuk AC yang digunakan di dalam mobil. Nah, AC itu sendiri memiliki fungsi untuk mengatur temperatur udara. Karena di mobil itu kebanyakan kan kacanya ditutup ya, kita kedap suara seperti itu. Jadi perlu adanya yang mengatur temperatur udara yang diambil dari luar dan dimasukkan ke dalam agar si pengendara itu lebih nyaman kayak gitu. Nah, selain untuk mengatur temperatur, dia juga untuk mengatur kelembapan udara yang di dalam kabin gitu ya, maksudnya di dalam mobilnya itu. Untuk mengatur sirkulasi udara. Nah, ini tadi yang saya sebut, yang saya jelaskan, yaitu mengambil udara dari luar yang dimasukkan ke dalam mobil agar manusia atau yang pengendara itu bisa bernafas begitu. Intinya ada pembaruan oksigen, intinya kayak gitu. Agar tidak pengap juga bisa. Dan yang terakhir itu ada sistem audio. Nah, mungkin kalau sepeda motor bisa juga ya dikasih audio, tapi tempatnya ya mungkin yang kurang. Kalau mobil itu kan kedap suara, jadi kalau dikasih audio yang dengar itu hanya yang di dalam mobil kayak gitu. Kalau peredamnya itu bagus ya, kalau tidak bagus ya yang di luar juga kedengaran. Nah, untuk audio ini sendiri itu memiliki fungsi untuk meningkatkan kenyamanan pengendara dan penumpang di dalam kendaraan itu. Nah, jadi kalau kalian naik mobil lagi stres, ya, contohnya seperti itu, kalian bisa memutar audio di mobil. Oke, lanjut. Nah, untuk materi kali ini mungkin saya cukupkan sekian untuk awalan ya. Dan jangan lupa tetap pakai masker, jaga kesehatannya, jaga imun tubuh, jangan berkerumun gitu ya. Intinya kita menjaga diri kita sendiri lah, intinya itu. Oke, kalau ada yang kurang jelas dari materi, silahkan kalian komen di bawah kolom komentar atau langsung hubungi saya juga bisa. Tuh. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim.